Halo, perkenalkan nama saya Denendra Vilo dengan NIM mahasiswa 0429453799. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya ya. Pertama-tama kita buat seperti biasa, kita buat package dulu. Di sini package-nya saya namai ini tugas. Nah, untuk di package ini nanti ada dua kelas. Yang pertama kelas untuk pabriknya sama kelas utamanya, yaitu kelas mainnya. Kita lihat di ini dulu. Di sini kita ada identifiernya dua ya. Di sini kita perlu identifier untuk array, karena di sini kita akan membuat array, yaitu sekumpulan data yang bertipe sama pada sebuah variabel. Nah, variabel array ini dimulai dari 0 ya nanti kalau menghitungnya. Jadi kalau manggil-manggil suatu data yang dibuat dalam kolom itu, hitungan pertama yang dimasukkan pada array itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus ini ada scanner. Nah, di kelas ini cuman ada pendeklarasian variabel, string, double, dan string lagi untuk kategorinya. Terus nanti ada ini, seterusnya sama juga. Ini. Terus kita lanjut ke kelas mainnya. Nah, di kelas mainnya ini juga ada ini ya, pemanggilan untuk yang tadi, dan masih satu package tentunya. Nah, ini dia. Di sini kelas utamanya. Nah, untuk untuk nanti pilihan yang keluar itu hanya ada angka ya. Saya kasih integer ini. Artinya deklarasinya dia hanya dapat menginputkan 1, 2, 3. Itu nanti untuk keluarannya. Terus ini ada di sini ada ini ya, looping atau perulangan. Artinya dalam suatu codingan ini menjalankan sebuah perintah secara berulang, tapi tentunya dia masih bersifat finite dan definite, yang artinya dia ada batasannya dan setiap langkah yang dieksekusi itu tepat, tidak boleh membingungkan, begitu. Jadi pengertian dari finite dan definite itu ya kira-kira seperti itu. Yang finite-nya harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Jadi ini loopingnya itu enggak semata-mata looping terus looping sampai infinity gitu. Jadi kalau dia kondisinya udah tercapai, ya dia nanti ini akan berhenti programnya. Yang pertama ini ada do dan while. Nah, di dalam do, while, dan for ini gimana ya? Kalau di dalamnya itu berikut nanti blok kode yang akan diulang. Jadi selama kondisi dia benar, maka akan terus diulang. Gitu. Ada poin besar dalam tiga poin penting untuk membuat kondisi perulangan seperti ini, yaitu titik awal, kondisi, dan perubahan nilai yang akan saya jelaskan satu persatu mengalir. Nah, pertama-tama kita jelaskan yang do dulu, yang ini. Yang do ini bisa diartikan cek kondisi ya. Jadi kalau program pertama keluarnya nanti akan menampilkan menu sebagai berikut: restoran menu, pesan makanan, manajemen, dan bisa dikeluarkan atau selesai yang ini. Terus nanti dia akan menampilkan untuk pilihan menunya, kita input yang mana. Nah, inputannya itu juga tidak lupa harus pakai integer ya. Jadi perintahnya nggak bisa kalau nggak integer ini. Di sini ada di sini ada beberapa kondisi. Berikut kondisinya.
Nah, untuk case-case berikut ini termasuk apa ya, percabangan ya. Jadi kalau misalnya dia input perintah yang pertama itu juga akan dijalankan. Terus kalau mohon maaf, menginputkan perintah yang kedua atau ketiga, selama itu nilainya setara, itu juga akan diulang. Gini kondisinya. Kalau dia udah order, nanti break, terus lanjut ke ininya, menu selanjutnya. Di sini dalam flowchart juga bisa didefinisikan sebagai decision-nya ya. Kalau dia udah milih manajemen menu atau milih yang case pertama ini untuk order makanan, ini kalau udah finish ya nanti bisa diinputkan untuk case ketiga ini. Nah, terus karena tadi sifatnya tidak ambigu, dia harus menolak segala perintah yang nggak dimasukkan dalam pemrograman ini. Nah, terus kita lanjut untuk ini menunya. Kalau menunya ini seperti pada tugas 1 ya, yang kemarin saya jelaskan. Terus untuk ketentuannya juga sama. Dia cuman dimasukkan pada kondisi perulangan ini. Tapi dia juga ada kayak gini. Ini if, else if, dan else ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk if-nya kan tidak satu ini, berarti ini merupakan percabangan majmuk atau punya beberapa kondisi yang setara. Nah, kondisi setaranya apa? Ya sebagai berikut ini. Nah, kalau udah nanti dia ini true, mencetak struk pesanan dengan ketentuan seperti pada tugas 1 ya, atau pada codingan berikut ini. Untuk diskon dan sebagainya macamnya bisa dilihat pada ini codingan berikut. Nah, nanti kalau sudah selesai pesannya bisa diklik menu 3, terus dia akan ini mengeluarkan outputannya lah, mengeluarkan totalnya. Nah, terus ini kondisi kedua, jika menginputkan integer 2, di sini kita akan edit array-nya ya. Kalau kita masuk ke menu manajemen menu ini, tentunya dengan scanner ini tadi, scanner yang array tadi di awal, dengan case-case sebagai berikut tertera. Ini kita akan menambahkan, mengupdate, edit, atau menghapus suatu menu ini nanti di sini. Bisa masuk case-case ini, yang penjabarannya di sini juga. Nah, ini masuk ke ini lagi ya, perubahan kondisinya lagi. Ini kondisi biasa ya, seperti menambahkan, mengedit, atau menghapus suatu data pada array tadi. Ini yang update, delete. Nah, ini untuk menghapus, untuk mengedit, terus untuk menambahkan juga itu ya. Jadi langsung kita run saja ya programnya. Nah, ini tampilan pertamanya. Coba kita urut saja ya. Kita coba 1, enter. Nah, ini kita kondisinya sebagai pelanggan ya, hanya bisa memesan gitu. Misalnya kita pesan, langsung saja kita acak 2, 3. Nah, kalau udah ketiknya selesai ya, kalau udah selesai pesan. Nah, nanti dia akan menampilkan ini
di atasnya. Total pembayaran dengan kondisi yang sudah ditentukan. Nah, mencetak stroke. Kalau udah nanti dia ini lagi mengulang lagi. Misalnya kita belum keluarkan ya, kita bisa lanjut ke menu 2 dah, manajemen menu. Kita akan urut aja ya, satu untuk menambah menu. Misalnya kita mau menambah menu apa, tempe goreng. Nah, langsung kita dimintain untuk harganya menu baru ini berapa. Kita buat saja 3.000. Nah, kategorinya juga ini dimintai makanan. Nah, kalau sudah, kita coba kembali dulu lalu pesan makanan. Nah, ini dia sudah ada ya untuk tempe gorengnya, ditambahkan di menu kelima. Coba kita langsung pesan saja tempe gorengnya. Nah, ini dia. Masih ditambahkan ke menu yang tadi ya. Ini tempe goreng. Terus misalnya kita ingin mengubah harga menu, langsung saja yang akan dirubah harganya. Misalnya nasi goreng ini mau kita rubah menjadi 20.000. Kita masukkan dulu nomor yang akan dirubah. 1 nasi goreng. Harga barunya kita naikkan menjadi 30.000 misalnya. Nah, kita coba cek lagi. Pesan. Nah, harga nasi goreng sudah 30.000. Terus kita lanjutkan untuk menu CRUD berikutnya. Selesai dulu. Manajemen menu lagi. Kita akan menghapus menu. Yang kita hapus misalnya menu yang baru kita tambahkan saja lah, tempe goreng atau es teh. Nah, es teh akan kita hapus nomor 3 ya. Yakin. Kembali. Nah, lalu kita cek. Nah, es tehnya sudah terhapus. Oke. Kita selesai dulu. Nah, mohon maaf, saya pending dulu ini karena terlalu banyak mungkin. Oh, mohon maaf, ini tadi kemecet. Kita selesai dulu di sini. Nah, kalau udah kita keluar karena udah selesai, semua fiturnya juga sudah dicoba. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.